Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disafania Sukma dengan NIM 22500311010. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah ditugaskan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester aplikasi ke teknik sipilan 1. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu penjelasan deliniasi daerah aliran sungai, permodelan debit ketersediaan air, dan debit banjir. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk ini tuh adalah daerah aliran sungai dan juga masing-masing tampak dari subdasnya. Nah, jadi dalam satu subdas ini memiliki beberapa subdas lainnya gitu. Jadi langsung saja kita ke eh, step pertama, yaitu kita ke basin. Basin ini ya, lalu nah yang ini, lalu kita klik kanan, lalu ke create copy. Setelah itu kita ganti namanya menjadi Kano ketersediaan air, persediaan air, lalu klik copy. Nah, terus kita klik ini ya, basin modelnya yang sudah kita copy tadi, lalu kita ke parameter. Nah, di ke parameter ini yang pertama kita ke kanopi. Jadi kita akan mengaktifkan ini simple kanopinya. Nah, kita klik yang change method. Lalu ini untuk ininya kita ganti menjadi simple canopy. Lalu kita change. Nah, setelah itu kita ke parameter lagi, lalu ke canopy. Nah, ke support change ini. Di sini kita bisa lihat ya, untuk initial storage-nya kita isi 10%. Lalu untuk max storage ini kita lihat dari tabel ya. Kita buka dulu. Nah, untuk max storage ini kita bisa lihat di sini ya. Di sini. Ini kita menggunakan Sandy Clay Loam. Jadi kita pakai yang 43,96. Nah, kita copy saja ya. Lalu untuk crop coefficient ini, itu tutupan lahannya yang dominan itu di mana. Jadi kita lihat dulu ke tabel lagi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya untuk tutupan lahannya. Untuk lokasi yang saya rencanakan di sini itu di Sidi Langitano, itu tutupan lahannya dominan dengan pertanian lahan kering campur. Berarti untuk crop koefisiennya itu KC-nya itu adalah 0,80. Berarti kita ubah ya menjadi 0,80. Kita kopikan. Lalu untuk evapotranspiration-nya
itu kita ubah ya menjadi ini, klik 2 kali, lalu kita ganti yang wet and dry periode. Nah, ini untuk update metodenya kita non saja ya, lalu klik apply dan close. Kita balik lagi ya untuk ke aplikasinya. Lalu untuk yang selanjutnya itu parameter. Nah, jadi untuk parameter yang sudah kita isikan tadi itu sudah teraplikasikan secara keseluruhan di subbasin daerah yang sesuai kita. Kita klik ini ya, plus. Lalu kita untuk start date-nya kita samakan untuk data hujan hariannya. Jadi kita lihat dulu ya untuk data curah hujan hariannya di Excel. Di Excel itu 2005 Januari tanggal 1 ya, sampai 2019 12. Oke, berarti kita isikan di sini. Untuk kontrolnya ini kita belum diklik ya. Nah, 01 Januari 2005. Terus untuk start time-nya itu 00 lalu 2019 ya tadi, berarti tanggal 31 Desember 2019. Untuk time intervalnya ini kita harus pastikan dulu ya. Untuk debit andalannya atau ketersediaan airnya itu kita gunakan yang one day, 1 hari ya. Setelah itu kita klik save. Tahapan selanjutnya adalah kita membuat Metrologic Model Manager. Nah, kita cari di sini ya. Nah, ini kita klik Metrologic Model Manager. Lalu kita klik New. Kita buat lagi. Lalu kita beri nama hujan harian. Nah, nanti kita kalau plus nanti, nah ini ada muncul hujan harian ya. Untuk yang hujan harian ini kita klik, lalu pastikan untuk unit sistemnya metrik, untuk yang lainnya non. Lalu untuk yang precipitation ini pakai yang spesifik hydrograph. Lalu untuk yang lainnya juga non. Nah, untuk yang evapotranspiration itu kita gunakan yang, nah kita pakai yang, nah ini specified evapotranspiration. Nah, kita ini gantinya memakai set to default, lalu klik save, lalu kita ke basin.
Nah, untuk basin itu dipastikan untuk yang ketersediaan air itu ganti ke yes, lalu klik save. Kalau sudah, kita akan cek dulu ya untuk specified hydrograph-nya. Nah, ini masih non ya. Jadi kita harus membuat dulu time series atau gauge-nya. Nah, sama juga kayak yang ini juga sama ya. Kita akan bikin time series untuk hujan dan untuk evapotranspirasi. Jadi kita pergi ke komponen, lalu ke time series data manager. Nah, kita ini tuh untuk time series hujan ya. Jadi kita klik new, lalu di sini kasih nama dan harian. Nah, selanjutnya itu kita membuat juga untuk yang evapotranspirasi. Nah, kita ganti dulu ya untuk datanya. Ganti ke, nah ini, lalu klik new, kita buat. Nah, kalau sudah untuk sudah membuat untuk time series hujan dan juga time series untuk evaporasinya, di kita close ya untuk. Nah, kita ini klik yang ini time series data. Nah, ini ada ya untuk precipitation dan evaporationnya. Lalu eh, kita klik plus, lalu untuk nah ini hujan harian. Kita pastikan di sini itu time intervalnya jadi 1 hari ya. Lalu kita klik save, kita klik plus. Nah, di sini kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan data ketersediaan data hujan yang kita punya. Berarti jadi 31 2004. Oke, kalau sudah kita klik save. Nah, kita ke table. Nah, ini sudah ya. Lalu kita kopikan dari Excel. Nah, ini akan saya blok. Kita kopikan ke KMS-nya. Nah, seperti ini. Ini di sini masih warna biru, jadi kita klik save dulu. Lalu kita ke graf. Nah, di sini sudah muncul hujan hariannya ya. Grafiknya seperti ini. Sekarang kita akan input evapotranspiration gaps-nya. Nah, kita klik yang ini. Lalu untuk time intervalnya, lalu ganti ke 1 day.
kita klik save, lalu kita ke klik yang ini ya, lalu kita samakan saja 31 Desember 2004. Nah, oke, ini untuk end time-nya 00, lalu klik save. Setelah itu kita kopikan juga untuk evapotranspiration ini, kita kopikan lagi ya dari Excel yang sudah kita analisis. Nah, kita pakai yang ini ya, RTO-nya, lalu copy paste semuanya. Nah, setelah itu kita pastekan ke HKMS-nya. Nah, ini sudah kita buat ya untuk evapotranspiration-nya dan juga untuk hujannya. Selanjutnya itu kita akan buat analisisnya. Kita ke compute, lalu ke create compute, simulation run, lalu kita kasih nama ya, debit time series, lalu klik next. Nah, kita pilih yang ini, lalu yang hujan harian. Klik next, lalu kontrol kesediaan. Setelah itu kita klik compute, multiple compute, dan kita pilih yang ini, lalu kita select. Nah, ini masih ada error ya, jadi kita set dulu. Kita pergi dulu ya ke meteorologic model, lalu kita pergi ke hujan harian, kita klik yang basin, kita klik, nah ini kita ganti ya untuk case ini kita ganti jadi hujan harian semua. Kita save, lalu yang untuk ini juga sama, ganti ke yang evapotranspirasi, lalu kita save, kita coba ini ya, kita coba run sini. Nah, ini sudah berhasil ya, tidak ada error. Lalu kita ke result. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk grafiknya di sini. Jadi, ini tuh grafik subbasin 1. Nah, ini dari tahun 2005 sampai 2019. Untuk besaran debitnya ya, debit yang paling tinggi itu ada di tahun 2019. Nah, itu debitnya lebih dari 250. Lalu kita bisa ke time series table, bisa melihat debitnya ini untuk subbasin 1. Nah, nanti kita akan menggunakan yang ini ya, total flow-nya. Kita memakainya yang sing, biar itu tuh jadi total dari semua subbasin ya. Kita pakai yang ini, kita pakai yang ini ya. Nah, ini kita kopikan saja semuanya ya. Lalu kita pindahkan ke Excel. Nah, seperti ini ya. Setelah dikopikan ke Excel,
Nanti untuk contoh akhirnya itu akan jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada hari, setengah bulan, terus bulan, tahun, dan totalnya ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini untuk max total discharge-nya. Setelah itu, kalau sudah, kita balik lagi ya ke aplikasinya. Jadi selanjutnya kita akan membuat debit banjir menggunakan aplikasi HKMS. Lalu kita eh, ini ya, buka dulu, kita klik kanan, create copy, lalu kita ganti menjadi tanah. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan metode Snyder ya. Lalu kita copy. Nah, untuk selanjutnya kita klik ini, layer ini. Lalu kita ke parameter. Ke canopy, ke change method, lalu klik yes. Kita pilih nonkan saja, lalu change parameter, kita ke surface. Nah, ini di nonkan saja, change ke parameter loss, lalu kita ganti yang ini ya, SCS curve number ke parameter, lalu ke ini kita pilih yang Snyder unit hydrograph yang standarnya, lalu change ke parameter lagi, ke base flow kita nonkan ya, change, lalu ke parameter lossnya kita isi ya. Nah, ini untuk initial abstractionnya kita isi dengan sesuai dengan yang sudah didapatkan sebelumnya. Kita ke sini, kita cari ya untuk inisial abstractionnya kita isi 5,02. Lalu untuk curve numbernya kita lihat lagi. Untuk CM-nya di sini 91 ya. Jadi kita isi 91. Terus untuk interface-nya, untuk ininya nah ini kita isi 5,68 ya untuk interface-nya. Lalu kita klik apply, lalu klik close. Selanjutnya kita ke parameter, lalu ke transform. Di sini kita klik yang Snyder unit hydrograph karena kita akan memakai metode Snyder ya. Lalu untuk lag time-nya dan picking koefisiennya di sini kita mengambil dari Excel.
Lalu kita bisa lihat di sini nih untuk lifetime-nya ini per subbasin berbeda-beda ya hasilnya. Jadi kita isi 8,0 yang pertama, 8,0. Lalu yang kedua itu enam 6,3, 6,3 dan 3,5. 3,5. Nah, untuk sekarang yang picking koefisiennya ini 0,75 ya, semuanya sama. 0,75. Lalu kita klik apply. Nah, lalu kita close. Jangan lupa kita save dulu ya. Nah, semuanya sudah selesai ya. Lalu kita ke komponen, ke kontrol ini ya, specification manager. Lalu kita isi baru. Jadi untuk kontrol dan debit kesediaan air itu beda. Jadi kita akan membuat yang baru ya. Kontrol debit banjir. Lalu kita klik close. Nah, di sini ada ya, udah. Ini kita isi jadi 1 jam ya. Lalu kita isi tanggalnya 01 Januari 2025. Umurnya 00, lalu 03 Januari 2025. Juga sama ya, diisi 00. Lalu kita save. Sebelum ke step selanjutnya, di sini saya ada yang lupa ya untuk parameternya. Kita belum masukkan yang di routing ini, yang lag. Nah, ini ya belum dimasukkan. Jadi sebelum itu kita bisa lihat dulu ya di sini. Untuk perhitungannya kan kita bisa lihat yang di parameter, di karakteristik, lalu ke reach. Nah, setelah itu ini untuk panjangnya segini ya, 4.000-an, 4.663. Lalu kita ke Excel. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya untuk panjangnya. Panjangnya itu 4.663. Lalu untuk lifetime ini rumusnya itu panjang dibagi dengan V-float-nya. Saya pakai yang 3,5 meter per second karena untuk asumsinya itu dari 3,5 sampai 5 meter per second. Nah, terus dibagi sama 1.000, lalu dibagi lagi 60. Nah, hasilnya akan jadi ini ya. Hasilnya jadi segini, 22,21. Kita masukkan 22,21, lalu klik apply dan close. Nah, setelah itu kita jangan lupa save ya. Setelah sudah, ini sudah beres ya untuk parameternya. Jadi sekarang kita akan buat data hujan jam-jamnya. Nah, pertama kita akan buat dulu specification manajernya. Kita ke komponen,
lalu ke sini, klik sini, klik new, lalu kita namai kontrol debit banjir. Kita cek dulu yang debit banjir, kita cek dulu ya. Kita pastikan untuk start date-nya, kita misalnya ini bebas ya diisinya, 01 01 Januari 2025. Kita akan simulasikannya 2 hari ya. Berarti kita harus eh, tanggal 3 juga 00. Untuk time intervalnya itu kita pakai yang 1 hour ya. Lalu kita klik save. Setelah itu kita buat ke komponen. Nah, kita klik ini, lalu kita buat hujan 2 tahun. Lalu kita klik create. Dan kita bikin sampai 100 tahun ya. Hujan 10 tahun ya sekarang. Lalu hujan 25 tahun. Sudah ya, kita cek di sini untuk hujan 10 tahun. Nah, jadi untuk settingan yang hujan 10 tahun ini kita abaikan. Kita ganti yang ini ya, replace misinya ke set to default. Kita cek lagi, ini sudah, ini biarkan saja spesifik. Ini lalu oke. Kita klik save. Lalu kita ke basin. Nah, untuk basinnya ini kita pastikan menyalakan yang Snyder. Kita yes, lalu save. Kita lakukan semuanya. Tadi udah yang 10, 10 yang 100, yang 2 tahun, 25 tahun, 5 tahun, dan 50 tahun. Oke, kita save. Nah, udah ya semuanya. Nah, oh ya, ini set to default. Ganti set to default, lalu basinnya untuk yang Snydernya yes. Lalu selanjutnya untuk yang ini juga sama. Yes. Ini juga yes.
Nah, kalau udah semuanya, oke ya, jadi semuanya sudah disetting. Satu lagi untuk eh, nah jadi selanjutnya kita ke optionnya, jadi kita aktifkan semuanya, kita aktifkan. Nah, kalau sudah kita klik save. Selanjutnya kita akan buat time series untuk distribusi hujan jam-jamannya ya. Jadi pertama kita ke komponen, lalu ke time series data manager. Nah, ini pastikan ya data type-nya kita pakai yang precipitation gauge. Lalu kita isikan namanya PSA 007 jam. Nah, lalu create. Oke, setelah itu kita akan setting ya yang ini. Nah, kita pastikan ini untuk interval unitnya 1 jam ya. Lalu klik save. Nah, ini tanggalnya ini kita rubah jadi 01 Januari 2025. Nah, karena di sini kita pakai distribusi 0076 jam, jadi kita buat end time-nya 6. Nah, kalau sudah kita klik save, lalu kita klik table yang di sini. Nah, di sini tuh ada precipitation-nya. Jadi, untuk precipitation ini kita ambil yang ada di tabel. Nah, untuk kebetulan saya sudah di ini ya, sudah dikopikan ke Excel, jadi tinggal masukkan saja. Nah, ini untuk angkanya kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Ini tuh untuk faktor pengali distribusi jam-jamannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah ya. Nah, kita ke ini ya, ke metrologic model lagi. Lalu kita pilih yang specified ini. Lalu untuk gauge-nya ini masih kosong ya. Nah, ini kita isikan dengan PSA 007 yang 6 jam. Nah, untuk total date-nya kita harus isi juga. Kita bisa lihat untuk di tabel ya, mengisikan besaran hujan rencana skala ulang 10 tahun. Kita isikan di sini 200,3,3. Kita kopikan. Angka yang 203,3 ini dari tabel ya. Nah, nanti otomatis HKMS ini akan mendistribusikan hujan harian ini menjadi hujan 6 jam. Dengan bobot yang sudah isikan di precipitation gauge. Oke, kita isikan dengan hujan rencana masing-masing skala ulangnya ya. Lalu untuk yang 10 tahun, yang 100 tahunnya, PSA
Ini untuk yang 100 tahun itu 301,41. Kita copy, kita klik save, lalu kita klik yang 2 tahun juga, kita pakai yang PSA. Seratus dua puluh empat koma enam empat, kita copy. Lalu untuk yang 25 tahunnya ini PSA juga. Lalu untuk total debt-nya yang 25 tahun itu 242,88. Yang 5 tahun 171,96. Dan yang terakhir ini yang 50 tahun ya. Kita ganti lagi. Itu 272,25. Nah, kita klik save. Ini selesai ya untuk parameter hujannya. Nah, ini sudah semuanya untuk parameternya. Jadi kita coba run dulu. Kita ke compute, ke create compute, lalu simulation run-nya. Nah, kita buat dulu ya ini. Terus kita next. Lalu kita pilih yang Snyder, lalu next. Kita pilih yang 2 tahun, next. Nah, ini kita pastikan yang kontrol debit banjir. Nah, finish. Kita buat dulu ya semuanya untuk simulationnya. Next. Snyder, 5 tahun, finish. Compute measurement, debit banjir 10 tahun. Snyder 10 tahun, compute ini debit banjir 25 tahun. Snyder next 25 tahun. Oke. Sepuluh 25 50. Dan yang terakhir itu debit banjir 100 tahun. Yang Snyder
100 tahun, next. Oke. Nah, setelah klik save yang tadi, kalau sudah itu kita sudah buat untuk settingan compute untuk masing-masing kala ulangnya. Nah, kita ke compute, lalu kita ke multiple compute. Kita bisa select all, tapi kita nonaktifkan yang debit time seriesnya. Lalu kita klik compute untuk run. Nah, ini sudah selesai untuk di run-nya. Kalau sudah, kita ke result ya untuk mengecek debit banjir 2 tahunnya. Kita lihat untuk yang di subbasin 2, grafiknya. Nah, untuk di subbasin 2 ini, dengan kala ulang 2 tahun, debit banjirnya itu mencapai 95 ya. Perkiraan 95. Nah, setelah itu kita lihat time seriesnya. Nah, ini untuk time seriesnya. Lalu sing ini, nah ini total untuk kala ulang 2 tahunnya. Debit puncaknya ada di 250. Nah, ini 250 ini untuk kala ulang 2 tahun. Kita akan cek ya untuk debit banjir ini. Kala ulang 1 tahun, 100 tahun. Jadi, nah ini untuk yang 100 tahun ini bisa mencapai 690 90-an ya. Jadi eh, kita coba ya untuk debit banjir 2 tahun ini kita kopikan yang singnya ya. Nah, ini time seriesnya kita kopikan. Excel ya. Kopikan ya ke Excel untuk datanya. Nah, jadi kita itu merekap data totalnya selama kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Nanti untuk backupnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk grafiknya juga akan jadi seperti ini. Sekian dari saya untuk poin 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.